Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Adanya kita di sini, kita akan melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia dan tanah putaran dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang menyerah terhadap Sekutu. Saya mendengar berita dari radio BBC London. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Itu kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Apa maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena Jepang sudah menyerah terhadap Sekutu. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baik, saya paham terhadap penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di negara kita. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Benar yang dikatakan Syahrir, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan semua hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian, saudaraku? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Maka dari itu, kita harus menolak berbagai hadiah dari Jepang. Oleh karena itu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan hal ini. Saya dengan yang lainnya akan memerintah para pemuda lain untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada? Mas ada keperluan apa? Jadi begini Bu, ada sebuah hal yang penting yang ingin disampaikan kepada beliau. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ada apa, Bu? Para pemuda datang mencari. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Jadi ada keperluan apa saudara-saudara dan teman? Saya mendengar berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami para golongan pemuda tadi siang mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan.
Kita harus membahas hal ini dalam sidang PPKI. Kita tidak bisa mengharapkan dari rapat PPKI, karena PPKI merupakan badan pembentukan dari Jepang. Sedangkan kemerdekaan harus berasal dari rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita harus membahas hal ini dalam sidang PPKI, karena PPKI lah yang bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan kekuatan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Bagaimana cara kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan dan rakyat ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk membahas hal ini dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, para pemuda, supaya menuntut memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali ke negeri ini. Selain itu, masalah ini hanya akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bu? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus bisa berpikir jauh ke depan, agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, maka semuanya bisa jadi berantakan. Baiklah, Bung. Kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ini, para golongan tua pasti tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan lain atas semua ini. Iya benar. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta? Tujuannya agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu tempat di Kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas dari peta yang dipimpin oleh Sudarjo Subeno, yang letaknya di bawah pimpinan Komando Peta di Karawang, yang memiliki hubungan erat dengan Daedan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung Karno. Iya, ada keperluan apa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, saya akan menuruti perkataan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita ikut? Dengklok. Ini sudah jadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat ingin menyerbu kota.
Apa yang Anda bicarakan? Jika itu betul, maka kita tidak bisa melawan tentara Jepang karena masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan dari kami. Ayo Bung, ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini sudah jadi kebaikan Anda, Bung. Mari Bung, waktumu sudah habis. Baiklah. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Silahkan duduk, Bung. Keperluan apa kalian membawa kami kemari? Begini, Bung. Kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya untuk memerdekakan Indonesia. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan bahwa proklamasi akan disiapkan dalam sidang PPK? Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Soekarni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Baiklah, saya akan mengikuti kemauan kalian. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah siap? Baiklah, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada keperluan apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggil. Selamat malam. Ada keperluan apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk menyediakan kemerdekaan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, saya ambilkan. Tolong ambilkan ballpoint dan kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah setuju tadi bahwa proklamasi tidak akan melibatkan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah ini?
Bagaimana naskah proklamasi ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang hari ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Kita jangan menyemai bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana ini Bung Karno? Karena hal ini berkat jasa bangsa Indonesia, maka naskah ini atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Baik, saya setuju. Bagaimana yang menandatangani naskah proklamasi ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Sudah bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju? Setuju! Saidi, bisa kamu ketik naskah proklamasi ini? Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan sehingga kita dapat memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah menemukan cara terkait keberlangsungan acara besok? Sudah. Besok kita akan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karangan Bung Supratman. Apakah negara kita sudah memiliki bendera? Ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang membuat bendera? Baiklah, ibu akan buatkan, tapi ibu akan mencari terlebih dahulu untuk kain tersebut. Baiklah, buatlah bendera yang sederhana. Ya sudah, Bapak siap-siap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Baiklah. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa mendapatkan kain merah ini dari penjual soto. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nama bendera ini Sangsaka Merah Putih. Dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Detik, silakan kibarkan bendera ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baik, laksanakan. Siap, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya,
kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka tadi malam kita telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dilaksanakannya sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Baiklah, di sidang hari ini kita akan membahas Undang-Undang 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari.